Selamat siang. Yang kami hormati Pak Sekretaris Partai Golkar beserta seluruh jajarannya. Yang kami banggakan keluarga besar kami Partai Nasdem, Pak Sekretaris Partai Nasdem bersama seluruh jajarannya. Dan yang kami kasihi seluruh kader yang datang hari ini menyaksikan, ikut mendukung pendaftaran saya di Partai Golkar, dan juga kepada seluruh keluarga yang memberikan saya kesempatan untuk dan mendukung saya untuk menjawab panggilan ya dari Partai Golkar untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah pada siang hari ini. Ya. Terima kasih untuk Partai Golkar. Partai Golkar ini luar biasa untuk saya, karena mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tetapi begitu mereka percayanya kepada kami perempuan, sampai-sampai ketua DPW dari Amerika WA saya, Kak Foni daftar sudah. Ya. Dan terima kasih satu-satunya partai selain Partai Nasdem yang mendatangi saya secara pribadi untuk melakukan komunikasi politik. Ya, kami menyadari ini bahwa ini masih tahap awal, bahwa kita baru di langkah awal yaitu pendaftaran. Tetapi minimal berani mendaftar. Saya sudah menjawab tantangan dan kesempatan yang mereka berikan. Karena kalau Golkar dengan tagline bersatu berjuang menuju New Maumere, ya, berarti Golkar sadar bahwa saat ini Maumere juga harus punya warna baru. Ya. Mungkin warna barunya adalah kehadiran kami perempuan. Meskipun kami harus melewati survei, tapi satu keberanian dari kami perempuan untuk ikut dalam konstelasi politik pilkada ini adalah mungkin sebuah warna baru yang Golkar dan Nasdem sama-sama inginkan. Nasdem dengan restorasinya dan bersama Golkar dengan menuju New Maumere. Kita sadar bahwa seperti tadi Kakak Maestatis sampaikan, ya, bahwa Sika ini dengan jumlah penduduk 325 juta, ya, rasio gendernya 93 berbanding 100. Artinya 100 orang laki-laki, 100 orang perempuan, ya. Dari 100 orang perempuan itu ada 93 orang laki-laki. Berarti bahwa perempuan memang betul jauh lebih banyak daripada laki-laki, dan partisipasi politik perempuan dalam pilkada maupun pileg, baik presiden maupun legislatif, ya, itu perempuan cukup partisipatif. Tetapi sampai dengan hari ini dalam konstelasi politik, mungkin di seluruh daratan Flores, ya, kami perempuan belum pernah ada kesempatan memimpin, ya, bahwa kami perempuan juga warga negara yang setara dengan laki-laki. Ya. Mudah-mudahan hutang peradaban terhadap perempuan, ya, ketika konstelasi politik yang ada di Sika, masyarakat Sika menginginkan melalui survei bahwa ada keterwakilan perempuan yang bisa mendampingi laki-laki, sehingga pembangunan inklusif, ya, yang melibatkan seluruh warga negara, mau laki-laki mau perempuan itu bisa terwujud. Dan partisipasi kami perempuan mudah-mudahan memberikan nilai-nilai lain, ya, kepada Sika ini, sehingga Golkar berani mengusung menuju New Maumere. New Maumere bukan oleh Golkar maupun oleh Nasdem pemimpin baru, tetapi mungkin pemimpin dengan gagasan baru, dengan gaya kepemimpinan baru, ya, dengan mengangkat nilai-nilai Maumere dengan cara yang baru. Itu mungkin seperti itu yang saya bisa tangkap dari semangat bersatu berjuang New Maumere. Ya, bersatu berjuang kami Nasdem punya, New Maumere Golkar punya. Yang mudah-mudahan bersatu berjuang New Maumere bisa terwujud. Lalu kira-kira apa yang
Bapak dan Golkar dan Nasdem inginkan, ya. Mungkin selama ini ya, kebesaran Golkar kita semua sudah tahu bagaimana dalam pembangunan di Sika, ya, putra daerah Sika yang ada di Jakarta yang secara nasional ya punya andil untuk Sika adalah kader dari Partai Golkar. Maka mungkin secara kabupaten Golkar juga ingin memberikan itu kepada siapa saja ya yang oleh mekanisme penjaringan pemimpin Partai Golkar dan kami sebagai kader Partai Nasdem akan mengikuti semuanya sehingga semua yang diinginkan itu bisa terjadi. Hari ini ya kami bersyukur karena hari ini adalah hari kenaikan Yesus ya, dan hari ini saya didamping oleh para kader-kader Posyandu ya, karena mereka tahu bahwa buat kami ya, selama ini Momere lebih banyak itu menitik beratkan pada pembangunan fisik ya. Tetapi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan manusia sesungguhnya adalah pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Ya. Pembangunan manusia mungkin kami perempuan sebagai kaum yang melahirkan generasi ini ke dunia, mungkin kami lebih menitik beratkan pada itu. Ya. Bagaimana pembangunan manusia menurut kami, ya, dimulai dari bagaimana sumber daya manusia kita itu sehat, ya, bagaimana pelayanan kesehatan. Ya. Sebentar lagi akan ada peraturan menteri yang baru yang mungkin akan menjadi keputusan atau program nasional bagaimana screening kesehatan itu dimulai dari komunitas, ya, dan dilaksanakan oleh semua kader. Ya, maka perhatian terhadap kapasitas kader. Ya, kapasitas kader yang kebanyakan adalah perempuan itu menjadi ujung tombak. Ya, mereka adalah pelaku pembangunan dari Indonesia Merdeka sampai hari ini yang dalam nomenklatur negara belum ada ditempatkan. Ya, bagaimana pelayanan jasa mereka mungkin ya, dengan adanya peraturan menteri yang baru atau satu program nasional dari Kementerian Kesehatan, ya, Sika menyadari lebih dulu karena itu akan sangat-sangat menentukan masa depan Sika atau New Momere ini. Bukan dipimpin 5 tahun ini, tapi bagaimana ke depannya ya menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa demikian? Karena kita semua sadar masalah yang paling besar di Kabupaten Sika hari ini salah satunya adalah masalah pengangguran intelektual. Ya. Bahwa Sika punya sekolah, Sika punya universitas, Sika punya lembaga pendidikan yang lebih dulu daripada kabupaten lain, iya. Sika menciptakan banyak orang pintar, iya. Sika menghasilkan banyak politisi-politisi senior yang hebat, ya. Ketika NTT belum punya, iya. Tetapi itu masa lalu. Lalu bagaimana ke depannya melahirkan kader-kader tangguh ya dari Sika yang bisa berkancah di dunia apa saja, terutama di tataran nasional. Tentu saja itu dimulai dari pembangunan sumber daya manusia Sika. Satu hal yang secara swasta kami lakukan karena saya latar belakangnya adalah orang swasta, ya. Boleh dikata kalau dibilang pengusaha, saya lebih tepatnya dibilang sociopreneurship. Sociopreneurship itu artinya kami membangun sebuah bisnis dengan mengutamakan nilai-nilai kebaikan sosial. Ya. Apa yang saya buat salah satunya ketika saya melihat bahwa semua orang merasa bahwa di Sika, terutama ibu-ibu, ketika saya turun ke desa, semua ibu-ibu, ya mereka keluhkan ya, bahwa anak-anak mereka kesulitan lapangan kerja. Saya melakukan apa yang saya bisa, itu moto saya. Lakukan apa yang kamu bisa. Ya. Jadi tidak omong-omong, tidak banyak berwacana. Kami buat dengan kapasitas pribadi. Kenapa saya selalu omong ini? Karena itulah yang saya buat.
untuk menyumbang Kabupaten Sika. Ya mungkin belum ada yang buat di Kabupaten Sika. Ya. Jadi ketika orang melihat bahwa pengangguran intelektual di Sika adalah suatu masalah, saya melihat itu adalah sebuah peluang. Ya. Karena ketika saya mendapatkan tawaran dari negara manapun, ya, terutama dari Jepang, dari Australia, dari New Zealand, maka saya mulai bergerak. Langkah 1000 dimulai dari langkah pertama. Ya. Kalau 1000 itu kita isi hanya dengan pertemuan ke pertemuan, omong-omong di dalam semua grup media sosial, maka tidak akan terjadi sesuatu new moment atau perubahan apapun. Ya, maka dengan kapasitas pribadi, saya kemudian membangun satu ekosistem. Ya, karena saya ingin menjadikan Sika ke depannya menjadi pusat pelayanan jasa untuk seluruh NTT. Ya, Sika harusnya sudah pada posisi itu, baik itu jasa perdagangan maupun jasa-jasa lainnya. Ya. Yang mau saya bangun adalah jasa bahwa Sika adalah tempat di mana semua orang NTT yang mau bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja profesional terdidik, mereka harus datang ke Sika. Bagaimana kami membangun ekosistem dari perekrutan, ya, penguatan kapasitas, dan penempatan ke luar negeri kami lakukan dalam satu ekosistem yang bisa kami kontrol sesuai dengan aturan negara, sekaligus juga ya, mengatasi atau mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Saya lakukan ini di tengah kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Tetapi saya tidak usah sebutkan namanya, tapi satu orang yang saya yakinkan bahwa saya bisa adalah politisi Golkar. Ya, bahwa saya bisa. Ya, dan ternyata hari ini dari Sika kami punya anak-anak yang lahir dari sekolah-sekolah keperawatan kampung di Sika ini yang tidak pernah terdengar di Jakarta sekalipun, tapi mereka bisa berkarya di luar negeri. Ya, sebagai pekerja profesional setara dengan pekerja profesional di luar negeri. Ya, penguatan kapasitas kami lakukan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka yang menyatakan bahwa perawat-perawat kami eligible atau setara dengan pekerja nakes-nakes lokal mereka di negara mereka. Lalu apa yang kira-kira Sika dapat dari itu? Ketika kami kirim ke luar negeri, mereka mengirimkan uang ke dalam negeri. Itu disebut remittance. Ya. Dan remittance itu kenapa mereka disebut pahlawan devisa? Karena dari remittance dibukukan oleh negara. Pengiriman uang dalam mata uang asing ke Indonesia, mereka harus beli rupiah, maka di situ ada dicatat sebagai pendapatan devisa. Apa untungnya buat Sika? Ya. Ke Sika ketika masuk itu ke bank-bank lokal yang ada di Sika atau koperasi dan sebagainya, maka bisa dicatatkan sebagai lain-lain pendapatan daerah. Itu adalah sumbangan mereka, ya, untuk memperbaiki fiskal, ya, keadaan fiskal di Sika yang selama ini semuanya didapat hanya dari dak dan dau. Ya. Bagaimana kiprah kami, ya, yang belum pernah difasilitasi oleh negara. Ya, membawa kesempatan, membawa networking untuk membangun Sika. Itu baru dari sisi pengiriman uang, belum dari sisi pembiayaan. Kalau Sika nanti bisa dibicarakan bahwa pembiayaan kepada mereka dibiayai oleh dana dari dana pembangunan Sika, ya, dana pemerintah, maka mereka adalah pekerja-pekerja produktif, ya, yang dengan cepat mengembalikan pembiayaan itu. Banyak pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Sika, ya, untuk membangun sumber daya manusianya. Tapi kalau pembiayaan itu lari kepada pembiayaan produktif, maka hasilnya adalah transfer kas masuk, ya, ke dalam kas daerah Sika, dan itu bisa untuk mengangkat kemampuan fiskal kita. Hal lain, ya, masih banyak dari visi misi saya. Saya punya visi misi, ya, adalah membangun Sika berdaya, Sika berbudaya, dan Sika adil sejahtera untuk semua menuju New Momere. Satu lagi yang saya secara orang swasta melihat,
ya, dari sisi bagaimana fiskal itu bisa kita dapatkan dari sisi dana DAU dan dana DAP. Bagaimana kalau kita bersama meningkatkan standar pelayanan minimum kita, mau itu di tingkat di bidang kesehatan, ya, maupun di bidang pendidikan. Apabila itu bisa ditingkatkan, maka akan ada insentif, ya. Itu menurut pendapat saya. Masih banyak yang bisa kita diskusikan secara teknis, tetapi saya kira-kira sudah banyak yang saya pikirkan untuk mengangkat SIKA ini. Salah satu hal yang lain lagi adalah tentang bagaimana sampah. Ya. Kita bisa lihat, ya, masyarakat kita kumpulkan sampah, kasih ke orang swasta kirim ke Surabaya. Sebenarnya itu adalah profit center. Ya. Salah satu unit profit. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada dinas kebersihan, lalu kita BLU-kan dinas kebersihan itu? Kita dapat pelayanan prima, standar pelayanan kita dalam hal kebersihan meningkat, ya. Maka ketika itu kita bisa mendapatkan retribusi. Selain itu juga kita bisa mendapatkan pendapatan daerah dari pengolahan sampah, dan itu bisa dicatatkan sebagai pendapatan daerah atau lain-lain pendapatan daerah. Secara teknis saya sangat mengerti, ya, tapi kita perlu diskusi bersama kira-kira apa yang ingin saya lakukan. Hal lain yang ingin saya buat dan sudah saya lakukan adalah bagaimana dealing dengan investor atau investment masuk. Ya. Mungkin hal yang kecil yang sekarang sedang dibangun adalah adanya pabrik pertama pengolahan kopi liquid konsentrat. Ya. Bahwa dunia sekarang, ya, tren minum kopi adalah tren minum kopi dingin, dan bahan bakunya adalah kopi liquid konsentrat. Ya. Dealing dengan investasi itu tidak mudah karena SIKA bukan daerah penghasil kopi. Tetapi sebagai orang Maumere, kenapa saya buat itu di SIKA, bukan buat itu di Manggarai? Setelah saya bawa mereka, baru kemudian koperasi dan orang-orang yang punya kebun kopi itu datang. Tetapi itu tidak cukup, karena kita bukan dagang kopi, kita membangun industri. Ya, di kepala kami, ya, kita harus membangun satu ekosistem industri. Mulai dari bagaimana suplai kopi itu tidak boleh habis. Maka SIKA kemudian harus menggerakkan kembali kopi sebagai komoditi unggulan baru. Karena pabriknya sudah hadir di SIKA. Industri hadir di SIKA. Segala jasa pelayanan kita untuk menghantar industri itu untuk bisa sampai mengirim ke luar negeri, kita dapat pendapatan daerah dari retribusi pajak ekspor. Kita dapat kesempatan kerja baru, ya. Kita juga punya unggulan-unggulan baru yang bisa kita sumbangkan, karena uangnya itu akan menjadi efek domino, bahwa uang beredar dan berputar banyak. Ya. Banyak orang berdiri di bok-bok ketika kami dengan susah payah, ya, meyakinkan mereka untuk masuk, karena SIKA ini bukan daerah industri, ya. Tetapi ada orang lain yang cegah di jalan lalu bisa mengklaim. Tetapi yang namanya investor itu mereka melihat orang yang bisa menjadi katalis. Ya. Katalis adalah orang yang kemudian bisa, ibaratkan kalau ada lemak itu beku atau tersumbat, yang bisa membuat alam investasi mereka itu menjadi lebih cair dan mereka mudah investasi di sini. Ya. Jadi kami membangun dengan pengalaman yang kami punya. Ya, mudah-mudahan semua yang punya pengalaman birokrasi, ya, kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan kami yang punya pengalaman, ya, dari sisi non birokrasi, membangun SIKA ini, mengangkat semua sumber daya asli SIKA mempunyai nilai tambah, ya, memberikan pelayanan jasa sehingga SIKA menjadi pusat pelayanan jasa pengolahan, ya. Karena hanya dengan pengolahan yang punya nilai tambah, maka kita akan di dalam negeri kita akan dapat pajak pertambahan nilai, dan di luar negeri kita bisa dapat pajak ekspor, dan itu tentu saja akan menambah kemampuan fiskal kita. Yang kami butuhkan adalah dukungan dari semua orang SIKA, dan saya berterima kasih bahwa kami perempuan dengan kemampuan berpikir dan kemampuan eksekusi
sebagai orang swasta, ya, kalau saatnya bisa diberi oleh kesempatan oleh masyarakat Sika, maka kami ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Ya. Sisi lain perempuan adalah dia selalu berpikir secara detail. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan buat kami, masalah Sika hari ini adalah masalah leadership. Ya. Kepemimpinan Sika kali ini, ya, kita berharap dengan adanya New Maumere kita mendapatkan pemimpin pejuang, bukan lagi pemimpin penguasa. Ya. Pemimpin penguasa menerima amanah perjuangan sebagai sebuah kekuasaan absolut. Ya. Sementara pemimpin pejuang, ya, mereka menerima itu sebagai sebuah pelayanan. Mampu mendengar kepada semua pihak dan mampu memberikan penghargaan, ya, kepada semua pihak yang punya kontribusi terhadap Sika. Kita tidak merasa bahwa ketika seluruh orang Sika pilih kita, maka kita punya satu kekuasaan absolut sebagai raja kecil. Ketika undang-undang otonomi lahir, maka hampir dipastikan bahwa banyak sekali orang kemudian merasa bahwa menjadi kepala daerah di kabupaten sama dengan menjadi seorang raja. Mereka lupa bahwa mereka adalah kepala dari keseluruhan pelayanan publik, keseluruhan public servant, ya. Judulnya atau title-nya saja sudah pelayan publik. Maka mereka harus mampu menjadi pemimpin pejuang. Dan masih banyak hal yang harus dilakukan di Sika, terutama bagaimana untuk menggerakkan seluruh OPD sehingga seluruh OPD bisa menjadi produktif adalah penempatan sumber daya manusia yang tepat, the right man on the right place, di mana tidak boleh ada neko-neko dalam segala prosesnya. Kita kunci semua proses yang memberikan kesempatan orang untuk bisa melakukan bargaining apapun. Bargaining yang utama adalah bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan di situ adalah indikator utama masyarakat dikatakan sejahtera. Ya. Jadi masih banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi dengan waktu yang terbatas mungkin bisa baca dalam visi dan misi di kali kesempatan lain ketika kami diminta untuk mengirimkan itu. Tetapi sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak